Qala musannifu rahimahullah wa ammat tarku wa yajibu ta'allumu ilmi dzalika bihasabi ma yatajaddadu minal hal. Pelajaran sing wis kliwat diaturaken bahwa ilmu yang dibahas, ilmu itu ada dua, sebagaimana yang ada di dalam khutbatul kitab Ihya. Khutbah itu komentar pidato mukadimah dalam kitab Ihya, dikatakan bahwa ilmu itu ada dua. Ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah itu ilmu hubungan, ilmu yang dikerjakan dalam anggota lahir. Ilmu mukasyafah, ilmu sing hubungan kali kebukaan hati. Tapi yang dibahas di dalam kitab Ihya ini adalah ilmu muamalah. Ilmu muamalah yang seorang hamba, seorang kawula ditekan oleh Allah, seorang hamba yang akil balik yang ditekan oleh Allah untuk beramal, untuk mengamalkan. Ini ada tiga. Ini kuda. Adi muamalah. Muamalah itu bekerja, penggawean yang seorang hamba yang akil dan balik ditaklif oleh Allah, diperdi kali Gusti Allah, ditekan kali Gusti Allah. Niki ana telung macam. Pertama, etikot, ini hubungannya kali hati. Nomor loro, fi'lun, bangsa ngelakoni kelawan anggota lahir. Nomor telu, tarkun, hal yang harus ditinggalkan. Ketika seorang itu balik dalam keadaan akil itu berarti benek itu ya ngerti, dan sudah balik, baik baliknya itu dengan mengeluarkan sperma atau dengan usia sempurna 15 tahun. Dalam waktu siang dia itu balik, maka yang diwajibkan baginya hanya belajar tentang dua kalimat syahadat dan memahami maknanya dua kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu penting. Dua kalimat syahadat itu merupakan perjanjian, merupakan sertifikat atau BPKB, merupakan piagam yang membuktikan bahwa seseorang itu bisa menerima syafaat. Itu namun dua kalimat syahadat. Dijauhkan oleh Allah Ta'ala, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. La yamlikuna syafa'ata,
tidak akan pernah bisa memiliki syafaat, tidak akan pernah bisa mendapatkan pertolongan illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda, kecuali orang-orang yang memiliki perjanjian, memiliki transaksi, sertifikat dari Allah Ta'ala, yaitu kalimat syahadat. Pokoknya mati dengan membawa kalimat syahadat, sekalipun dosanya bertumpuk-tumpuk, masih berhak mendapatkan syafaat. Karena umat Muhammad itu nanti masuk surga terbagi menjadi 3. Umat Muhammad itu masuk surga terbagi menjadi 3. Lah apa itu 3? Sulusui yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang sepertiga masuk surga tanpa hisab, tanpa diinterogasi, tanpa mengalami cegahan. Siji. Nomor 2, jadi biasanya sing masuk surga bighairi hisab yaitu barene pasabikun asabikun ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Tapi sayang, yang masuk surga bighairi hisab itu mayoritas dari golongan orang yang awal, dari para sahabat yang sebelum hijrah. Wa qalilun minal akhirin, golongan wong sing akhir niki sedikit yang masuk surga tanpa hisab. Pamane zaman saniki wis wong nek sing katutup ora. Kedua, wa khotiyatuna bi dzunubihim wa khotoyakum fayaghfiru lahum. Masuk surga dengan banyak dosa tapi diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Entah di dalam mengampuninya itu setelahnya dipanggang di api neraka atau langsung diampuninya, tapi yang jelas masih mengalami interogasi, masih diklarifikasi, masih dimintai pertanggungjawaban. Yang sepertiga, wa thuluthiyatuna bi dzunubihim wa khotoyahum. Sing seperti ini 3 ini dosane sepirang-pirang kesalahan ini agung banget. Wis pokoke cara manusia itu sudah tidak kelihatan baiknya sama sekali. Fa yaqulullahu ta'ala lil malaikati idhabu fazinuhum. Lalu Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, idhabu, berangkatlah kamu semuanya, fazinuhum, timbangan, deloken, masihkah ada kebaikan bagi mereka? Qalu wajadna asrafu ala anfusihim wa wajadna amarahum minadh dhunubi ka'amsalil jibal. Dawe malaikat, wajadna asrafu ala anfusihim, kula tingali tiyang niku pun ndlurunge
delurung. Paham delurung. Good. Masa delurung gak paham. Jadi cara orang itu wis nakale wis peng-pengan. Wa khotoya idham wa khotoyakum bidunubihim wa khotoya wa bisakan wajadna srabana kusim wa wajadna a'malahum minadzunubi ka'amsalil jibal. Dan kula tingali dosane niku tumpuk-tumpuk gunung sampai nang Ghaira annahum kanu yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Gusti senajan kaya ngeten dhek isih duwe sertifikat, duwe perjanjian, duwe BPKB. Nggih niku 2 kalimat syahadat. Mbok waktu dadi manten mbok piye kok sampe 2 kalimat syahadat. Wa yaqulullahu ta'ala bi'izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Dia dawuh bi'izzati wa jalali, dengan muliaku malaikat, dengan kemenanganku malaikat dan keagunganku malaikat. La ja'altu man akhlasa li bi syahadati kaman kadzdzaba bi. Orang yang betul-betul ikhlas mengisahkan aku, orang yang betul-betul ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak sama dengan orang yang tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adkhilhumul jannata bi rahmati. Sudahlah, kalau tidak ada kebaikan hanya kalimat syahadat saja, masukkan surga dengan rahmatku Muhammad. Maka bagi orang yang umpama hidup di waktu duha, dia balik, kewajiban pertama kali adalah belajar sebut 2 kalimat syahadat, memahami 2 kalimat syahadat, dan tidak perlu diwajibkan untuk membuka maknanya dengan siri, akan bahas dan menjelaskan dalilnya. Itu pertama kali yang diwajibkan. Kalau dia sudah melaksanakan itu, berarti kewajiban bagi dia sudah paripurna, berarti sudah melaksanakan kewajiban yang ada pada waktu itu. Dan ilmu yang membicarakan syahadat pada waktu itu namanya fardu ain baginya, betul? Baginya, Jadi berarti ilmu yang berdoain baginya bagi orang yang pertama kali masuk, orang yang langsung masuki, orang yang memasuki waktu duha dalam keadaan balik dan beneh. Kewajiban pertama kali baginya atau yang wajib ain baginya adalah mempelajari 2 kalimat syahadat dan mengenal maknanya dengan cara global, tidak harus mengetahui dengan secara detail terperinci. Dan andai kata setelahnya itu mati, ini sudah masuk surga. Karena ada hadis yakhruju minan nar maka nabi qalbi nabatun minal iman. Orang itu masih akan dilintas dari neraka selama masih ada sisa iman kepadanya. Kemudian tidak ada kewajiban-kewajiban lain kecuali kewajiban-kewajiban yang karena baru datang. Kewajiban-kewajiban karena ada perkara baru.
Sedangkan kewajiban yang karena ada paru ini ada 3. Ada kalanya urusan melakukan, ada kalanya meninggalkan, dan ada kalanya i'tikad. Kalau masalah melakukan, kemarin dikatakan kalau dia itu sudah hidup lagi sampai menemukan waktu zuhur, wajib belajar ilmunya wudu, wajib belajar ilmunya sholat. Kalau dia itu nanti kaya, wajib belajar tentang ilmunya zakat. Kalau menemukan waktunya haji, wajib belajar tentang ilmunya haji. Kalau dia akan berdagang, wajib belajar ilmunya berdagang. Bagi orang yang tidak akan dagang tanpa mengetahui ilmunya pun apa-apa. Yes. Kalau mau nikah, ya harus tahu tentang ilmunya pernikahan. Kalau tidak belajar ilmu pernikahan, kalau tidak ingin menikah, sudahlah, nggak usah belajar ilmu pernikahan dan masalah. Tapi mayoritas masyarakat kita ngerti nggak ngerti, bahwa yang penting berani, tandang ya. modal tekad. Nah, lu belajar diburi, mana ya kan? Niki sing bangsa filun. Lah sekarang berbicara tentang tarkun. Kalau masalah kita harus mempelajari tentang larangan, apa yang harus kita jauhi, apa yang harus kita cegah, apa yang harus kita tinggalkan. Yang harus kita tinggalkan adalah hal-hal yang terjadi sesuai dengan kondisi dan situasi dan kondisi. Wa amadul fayajibu ta'allumu ilmi dzalik bihasabi ma yatajaddadu minal hal. Sedangkan mempelajari atau berdoain tentang mempelajari larangan, maka setiap individu diwajibkan mempelajari ilmu yang terjadi pada dirinya. Larangan yang terjadi pada diri, wajib mempelajari ilmunya sesuatu yang dilarang yang terjadi pada dirinya. Wadzalika yakhtalifu bihali syakhs. Tentunya belajar larangan antar satu orang dengan yang lain tidak sama. Loh, kenapa enggak sama? Idza yajibu al-abkam ta'allum ma yahrum. Karena seorang bisu tidak diwajibkan untuk mempelajari larangan-larangan di dalam berbicara. Bagi orang yang bisu tidak diwajibkan mempelajari tentang larangan-larangan berbicara, tentang memaki-maki kepada orang lain, mesuh, ngapusi dan lain sebagainya, nggak diwajibkan. Kenapa? Karena dia tidak mungkin melaksanakan. Karena bisu. Wala alal badui ta'allum ma yahrumu al-julus bihi minal masakin. Bagi orang yang hidup di tengah hutan, tidak diwajibkan untuk mempelajari apa saja yang haram ditempati, apa saja yang haram ditempati di kutha-kutha, yang boleh singgah dan boleh tidak singgah yang mana. Nggak perlu, karena di hutan semuanya boleh. Fadzalika aidan wajibun bihasabi ma yaqtadi al-hal.
tentang mempelajari sesuatu yang haram kita duduk di dalamnya, ya sesuai dengan kondisi. Fama yukramu annahu yang fakku anhu la yajibu ta'allumu, karena semua ilmu-ilmu yang tidak mungkin terjadi pada dirinya nggak wajib untuk dipelajarinya. Ya paham? Enak. Setiap sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada panjenengan, maka panjenengan tidak wajib mempelajarinya. Selama panjenengan sing melarat wis ora harapan sugih, gak wajib belajar tentang zakat. Larangan-larangan di dalam zakat gak usah belajar. Mergo apa sing dizakat mau. Nah, sekarang itu banyak mempelajari ilmu yang dia sendiri tidak akan melakukan, mempelajari ilmu bumi, ilmu astronom, ilmu di Mars. Padahal dia tidak mungkin ke sana. Planet-planet tidak mungkin ke sana. Itu buat apa? Ilmu yang ada di dalam dasar bumi, kedalaman bumi, padahal tidak akan ke sana juga, akan ngalami. Bahkan orang-orang yang tidak punya apa-apa belajar ke sekolah jurusan ekonomi, perbankan, ekonomi syariah, ekonomi opois. Setelahnya bisa juga ganggu. Kenapa? Karena itu ilmu yang digunakan mengatur masalah ekonomi. Nah, sementara dia mengatur tapi tidak ada yang diatur. Loh, apa yang akan diatur? Nggak punya ekonomi kok. Belajar ngatur, pinter ngatur ekonomi, tapi nggak ada yang diatur. Nah, ini loh, akhirnya hanya membuang-buang waktu. Wa ma huwa mulabisun lahu yajibu tanbihuhu alaih. Kalau ternyata perkara itu dilakukan, mestinya hal itu dilarang tapi dilakukan oleh seseorang. Contoh, ada seorang laki-laki memakai pakaian sutra. Tapi kalau sutra-sutra sing terkait apa-apa nek bojone yo. Nah, pakaian sutra kan tidak boleh laki-laki. Ketika ada seseorang sedang melaksanakan sesuatu yang tidak bisa lepas darinya, yakni telah terjadi padanya, maka bagi ulama diwajibkan untuk mengingatkan, mengajarkan, memberi petunjuk supaya dia tidak menggunakan. Misalnya ada orang menggunakan pakaian sutra, timbali kalau kiai dikandani, Mas, sutra tidak boleh untuk laki-laki. Dan seorang laki-laki memakai cincin emas, dibilangin tidak boleh pakai cincin emas bagi laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki sudah emas. Jangan sampai emas kumpul dengan emas. Ini diantara nih. Kalau kanat indal Islam labisan harir. Seperti halnya ketika masuk Islam, dia telah menggunakan sutra, maka kiai ulama wajib mengingatkan. Au jalisan alal khasab. Ketika dia masuk Islam, rumahnya itu ternyata tempat gasapan. Pada waktu belum Islam tidak ngerti kalau itu dilarang. Entah itu tanahnya tetangga, tanahnya perusahaan,
tanahnya pemerintah dipakai. Nah, terus masuk Islam dan ngerti, terus masuk Islam dia tidak ngerti, ulama pasti memberitahukan, Pak, yang kau tempat itu bukan tempat panjenengan, tidak halal, kecuali minta izin, harus dibilangin semacam itu. Kalau dia itu menjual barang-barang tapi di tempat pasaran, termasuk pakai kios kaki lima di tepi jalan, itu tidak boleh, karena akan mengganggu pada orang lewat ketika waktu berjubel, termasuk menanam pohon di tepi jalan, tidak boleh. Kalau di tanahnya sendiri tapi mepet jalan tidak apa-apa, jalan ditanami tewel, karena sewaktu-waktu nanti berdesakan, ini membahayakan. Ada Aunaliron ila ghairi mahram. Ketika waktu masuk Islam, dia selalu memandang, melihat kepada orang yang tidak haram dinikah. Yai ulama harus memberitahukan tentang hukumnya. Wajib talik wajib diingatkan. Wa ma laisa mulabisan lahu walakin lahu bisodati ta'ala lahu alal gurub kal akli hatta ila kana fi balatin yuta'atu fi syarbul khamri wa atul lahmi ayu akhir kanjir wajib ta'limul dari. Demikian pula wajib bagi ulama mengajarkan ilmu kepada seseorang yang waktu itu belum mendapatkan kasus. Dia tidak sedang melaksanakan, tidak melakukan keharaman. Akan tetapi walaupun hal itu tidak terjadi pada dirinya, dia akan mengalami semacam itu. Akan sangat dimungkinkan tantangan melakukan semacam itu, maka diwajibkan bagi ulama untuk mengingatkannya, untuk mempelajarinya. Contoh seperti makan, walaupun sekarang sedang tidak makan kan juga kan makan, harus diberitahu tentang apa yang halal dimakan, apa yang haram dimakan. Wasyurbi, dan ketika dia akan minum, waktu ini aku masuk Islam belum minum, belum waktunya minum, belum waktunya makan. Tapi pasti akan terjadi pada dirinya, karena tidak ada namanya orang hidup tanpa makan, tanpa minum. Maka walaupun waktu ini belum terjadi, maka bagi ulama wajib mengajarkan kepadanya hal-hal yang halal dimakan, hal-hal yang haram dimakan. Hatta idza kana bil balati yata'ata fihi syurbul khamri wa aklul lahmi wal khinzir. Ketika dia itu di daerah di mana daerah itu mayoritas atau banyak dilakukan pemabuk minum khamr, dilakukan makan daging babi bu, terjadi makan babi guling, atau terjadi makan sate 02. Jadi jangan satenya kalau 02 itu nggak boleh makan sate 02. Nah sate 01 nggak ada, sate 01. Yang sate yang ada hanya 02, tapi nggak boleh satenya dimakan.
Nah, kalau seperti ini bagi ulama wajibu ta'limuhu dzalik wa tanbihu alaih. Bagi ulama diwajibkan memberitahukan dan memberi warning. Awas Pak, di daerah sampean itu banyak pemabuk minum khamr, tidak boleh. Awas Pak, di daerah sampean itu banyak orang yang goreng 02, tidak boleh. Tidak boleh. Yang goreng 01 juga enggak ada. Goreng 01 itu apa? Goreng 02 tidak boleh. Tidak boleh. Awas Pak, di daerah sampean itu banyak orang jual babi guling. Itu gak boleh Pak, yang boleh itu bantal guling. Nah, kalau babi guling nggak boleh. Ini yang heran, saya pernah kembali. Ya saya ganteng-gantongan ini pernah kembali juga. Di sana ada depot muslim. Lah ternyata namanya saja depot muslim, di dalamnya menjual babi guling. Ini bagi kiai, bagi ulama diwajibkan untuk mengajarkan dan memberi peringatan. Wa ma wajaba ta'limu wajaba alaihi ta'allumuhu. Segala sesuatu yang ulama diwajibkan mengajarkan, berarti bagi dirinya diwajibkan belajar. Berarti belajar ilmu-ilmu tersebut disebut ilmu fardu ain, ilmu wajib individu bagi dia. Kalau memang di daerah itu tidak ada orang yang jual sate 02, tidak ada jual sate babi guling, tidak kewajiban belajar itu. Udahlah, nggak tahu hukumnya nggak apa-apa, karena memang tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Yang wajib itu hanya mengajarkan hal-hal yang biasa terjadi di daerahnya. Nanti tidak semuanya ilmu harus dipelajari. Kalau semuanya ilmu harus dipelajari, gak cukup usianya Pak. Al-ilmu al-umru kasir wal ilmu dawil. Ilmu itu banyak, ilmu kasir. Sedangkan umur gadil. Maka pelajarilah ilmu-ilmu yang origin. Apa origin? Yang paling penting, yang sangat mendesak untuk dipelajari. Seperti kemarin tadi. Ini yang dalam masalah tarkun. Jadi di dalam larangan pun dia diwajibkan hanya mempelajari sesuatu yang terjadi pada dirinya. Kalau larangan pun juga wajib mempelajari apa yang dilarang. Ketika dia itu berada di daerah yang mungkin banyak terjadi. Yang ketiga, berarti kan ilmu muamalah ada 3. Pertama melaksanakan, kedua meninggalkan, ketiga menegakkan. Termasuk hal-hal yang perlu ditinggalkan Pak. Niku yo ngrasani, maki-maki, misuin orang, hasud, pamer itu bahasa sekarang politik pencitraan. Iki jenenge politik pencitraan itu bahasanya pamer, bahasa Arab, bahasa kitabnya riya, itu jenenge kalau bahasa sekarang itu disebut dengan politik pencitraan.
tuwek niku mboten mampu ngowangi, mampu ngeputih. Sik enom ambune ngowangi. Nah ngene iki bereng nak putih. Mason. Pun. Wa amal i'tiqad. Sedangkan i'tiqad yaitu yang harus dipelajari